Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Sakinah, NIM 2320072. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai materi Rasmul Quran. Nah, kemudian pengertian Rasmul Quran. Apa sih pengertian Rasmul Quran itu? Rasmul Quran itu adalah tata cara menuliskan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian ada ilmu Rasmul Quran. Ilmu Rasmul Quran yaitu ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran. Jadi Rasmul Quran itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara penulisannya Al-Quran gitu. Kemudian ada sejarah perkembangan Rasmul Quran. Jadi, pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu, umat Islam telah tersebar ke berbagai penjuru dunia, sehingga pemeluk agama Islam itu bukan hanya orang-orang Arab saja. Nah, pada masa itu muncullah perdebatan tentang pembacaan Al-Quran. Ya, masing-masing pihak itu mempunyai dialek yang berbeda, dan sangat disayangkan masing-masing pihak merasa bahwa bacaan yang digunakan itu adalah yang terbaik, yang paling benar. Ya sama aja, semua orang juga merasa dirinya itu benar, gitu ya. Kemudian ada seorang sahabat bernama Huzaifah mengajukan usul kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk menuliskan mushaf yang dapat diterima oleh semua pihak, yaitu seluruh umat Islam. Maka akhirnya dibentuklah tim khusus untuk menuliskan mushaf Al-Quran. Nah, tim khususnya itu siapa? Tim khususnya diketuai oleh Zaid bin Sabit, kemudian dengan para anggotanya yaitu Abdullah bin Zubair, kemudian Abdurrahman bin Haris, bin Hisham, dan yang terakhir Sa'id bin Ash'ad. Mereka berempat ini menuliskan Al-Quran dengan pedoman apa? Pedomannya yaitu mushaf yang terdapat pada Hafsah serta hafalan para sahabat Nabi. Penulis Al-Quran ini sering disebut dengan mushaf Al-Quran. Maksudnya bukan penulisnya, penulisannya. Maaf ya. Penulisan Al-Quran ini sering disebut dengan mushaf Utsmani atau Rasmul Utsmani. Selanjutnya ada cara penulisan Al-Quran. Nah, di dalam bahasa Arab itu digunakan 3 macam penulisan. Yang pertama itu penulisan mushaf Utsmani, kemudian mushaf penulisan Arut, ilmu untuk menimbang syariah. Dan yang terakhir itu ada penulisan biasa yang sering kita lihat, yaitu tata cara menulis yang biasa digunakan dalam menulis setiap harinya gitu. Kemudian ada manfaat mempelajari Rasmul Quran. Manfaatnya yang pertama itu kita bisa mengetahui persambungan sanad mengenai Al-Quran. Sanad mengenai Al-Quran itu penting loh kalau kita mau hafalan. Kemudian yang kedua itu kita bisa mengetahui penunjuk asal harokatnya. Yang ketiga, kita juga bisa mengetahui penunjukan sebagian bahasa fasih. Yang terakhir, kita juga bisa mengetahui penunjukan pengertian yang tersembunyi seperti penambahan huruf. Kemudian yang terakhir itu ada hubungan dengan pemahaman Al-Quran. Hubungan Rasmul dengan pemahaman Al-Quran. Nah, hubungan Rasmul dengan pemahaman Al-Quran itu sangat erat. Karena apa? Karena semakin lengkap petunjuk yang dapat ditangkap, maka semakin sedikit pula kesulitan untuk mengungkapkan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya. Jadi kita semakin banyak, semakin lengkap yang kita ketahui atau petunjuk yang dapat kita pahami, nah maka akan semakin sedikit pula kesulitan atau kesalahpahaman gitu. Baik, sekian dari saya, Nelly Sakinah, NIM 2320072. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa muwafiq ila ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.